Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Masjid Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online saat ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi keberlimpahan kehidupan ini, baik itu berupa keimanan, keislaman, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, keselarasan, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dengan bersyukur Allah memberikan tambahan kenikmatan berupa rahmat dan hidayahnya. Kita masih ma'rifatullah dan meniti ke dalam diri temanya, namun topiknya juga nanti kita simpulkan masing-masing. Yang intinya kita berharap bisa resonan dengan apa yang diwahyukan Allah, firman Allah ya, karena sering saya sampaikan bahwa wahyu itu adalah getaran ilahi. Nah, getaran ilahi itu hanya bisa diterima oleh orang yang frekuensinya sama. Karena Al-Quran itu adalah bahasa spiritual, Al-Quran itu bahasa jiwa, bahasa universal. Ikhwatin yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan guru kehidupan. Jadi guru itu banyak, nah, ilmu juga banyak. Tapi ilmu yang penting itu penggunaannya, bukan banyaknya yang dimiliki. Jadi kita mengkaji kesana kemari ya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya itu oke-oke saja. Tapi yang paling penting adalah penggunaannya. Secara pragmatis, ilmu yang kita dapatkan ini bisa mencerahkan kita atau tidak, bisa memperbaiki spiritual kita atau tidak. Jadi pendidikan itu ya dalam kehidupan ini, bukan dalam mata pelajaran. Maka kalau ada orang yang menyombongkan gelar ya, menyombongkan kekayaan ya, itu akhirnya akan direndahkan oleh Allah dengan gelarnya, dengan kekayaannya. Karena itu adalah hukum alam. Kalau orang itu sombong ya akan dihukum oleh Tuhan, oleh kesombongannya sendiri. Ya, jadi memang guru kehidupan ini rumit sekali, tapi lembut sekali. Nah, bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, ya kita dalam hidup ini akan menjadi baik-baik saja. Karena memang Allah sudah menciptakan ada yang gelap, ada yang terang. Nah, satu-satunya cara menghilangkan kegelapan itu adalah menghadirkan cahaya. Apabila energi dalam diri kita, dalam nafs atau jiwa kita ada kemarahan ya, itu lebih besar daripada energi kesadaran, maka akan mudah meledak. Sebab energi kemarahan, energi dendam itu sebetulnya bisa diolah menjadi energi kasih sayang dengan cara meluaskan pikiran. Maka yang sering saya sampaikan, 1 sendok garam dimasukkan ke 1 gelas air maka akan asin. Tapi kalau ditaruh di kolam renang ya sudah tidak asin, apalagi ditaruh di samudera. Oleh karena itu kita tidak boleh menghakimi orang lain untuk menyelesaikan masalah di dalam, supaya kita ya menyelesaikan pikiran ini, ya menyelesaikan masalah itu, pikiran kita ini diluaskan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, maka dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan ya, surah 17 ayatnya 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum
ing takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabbmu, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam kolbumu. Jadi rabbukum alamu bi nufsikum, yang ada di dalam jiwamu, yang ada di dalam dirimu. Jika kamu orang baik, ya, ing takunu solihin, jika kamu orang soleh, fa innahu kana lil awabina ghafura, maka sungguh Dia Allah itu maha pengampun kepada orang-orang yang suka bertobat. Ya, ciri tobatnya itu ya berbuat salah kemudian berbuat baik, itu namanya tobat, bukan hanya istighfar saja. Istighfar nanti mengulang lagi kesalahan, itu namanya belum tobat. Maka sebetulnya Allah sudah menciptakan, memprogram di alam semesta ini kan ada hukum tarik menarik ya. Maka kalau ada istilah LOA ya, LOA, itu juga ada istilah LOSA. Ya, LOSA itu Love of Spiritual Attraction. Jadi ada istilah dalam Al-Quran ya, itu kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Karena dalam materi ini memang ada medan gravitasi, ada medan elektrik, tapi yang paling penting adalah jiwa kita ini ada medan spiritual. Jadi ada kecerdasan semesta yang tanpa batas, karena kita manusia ini adalah bagian dari semesta. Nah, itu berbahagia. Kalau ada istilah love of spiritual attraction, ya itu harus ada pemicunya, yaitu dalam pikiran kita, istilahnya blueprint ya, cetak biru, sehingga kita kadang ada posisi positif, kadang negatif. Yang positif akan menarik yang positif, yang negatif akan menarik yang negatif. Maka kita harus hati-hati dalam zona nyaman. Kan sebetulnya hidup ini kan tanpa batas bagi Allah, karena programnya ya sangat luas ya. Ibaratnya kita main catur itu kan bisa beberapa langkah. Ada banyak itu ya, banyak permainan catur itu langkah-langkah yang alternatif atau langkah bagaimanapun bisa, karena ada bidak, ada menteri, ada kuda, ada gajah dan lain sebagainya. Sehingga bagi orang-orang yang sudah menjadikan dirinya ini sebagai kenyamanan, sudah personal genius zone ya, kita akan fokuskan ya, dalam diri ini kita arahkan sesuatu itu yang mengalir, jangan sampai kita dalam kebekuan. Karena dorongan spiritual itu akan mendorong belajar merubah perilaku yang negatif menjadi positif. Nah, sebab apa? Ya kalau kita yang negatif kita pelihara, nanti yang positif akhirnya akan pergi. Ya, itu yang berbahagia. Di semesta ini kan hanya manusia yang diberi banyak peran ya. Ya, kalau misalnya benda itu ya, makhluk jamati ya, kan di dunia ini ada makhluk rohani, makhluk insani, makhluk hayawani, makhluk nabati, dan makhluk jamati. Itu biasanya fungsinya satu. Api itu perannya cuma satu, memberi panas. Dan yang lain-lain, termasuk juga air. Tapi orang yang kesadarannya tinggi itu pasti punya sensitivity ya, juga senang bersih, senang teratur ya, senang nyaman, senang yang baik-baik ya. Maka kalau kita belajar ilmu hakikat itu harus dimulai dari mengalami. Ya, mengalami. Kalau kita belajar hakikatnya kebersihan, ya kita harus mengalami bersih. Hakikat daripada sholat untuk tersambung dengan Allah, ya kita selalu berhubungan dengan Allah, sehingga hal-hal yang positif itu selalu mengalir di dalam jiwa kita. Nah, yang berbahagia, ada istilah
filosofi sumur ya, jika sebuah sumur itu ditimba airnya, maka setiap hari airnya itu kan menjadi jernih, tidak akan pernah kering, selalu ada air di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja atau beberapa hari airnya tidak ditimba, tidak diambil, ya, ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak meningkat, sama seperti semula. Nah, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya cenderung airnya kotor, kadang malah beracun sehingga tak layak untuk dikonsumsi. Inilah hukum alam, di mana di dalam alam terdapat misteri yang bertujuan untuk selalu memberi, ya, selalu memberi dan keseimbangan. Sesungguhnya kehidupan kita ini juga sama dan serupa dengan sumur ini. Pada umumnya ya, orang itu berpikir kalau kita memberikan sesuatu itu akan berkurang. Sebenarnya kan kalau kita belajar dari filosofi sumur itu tidak begitu. Tapi kalau kita mau belajar dari ini tentang filosofi sumur ini kan semakin banyak ya sering kita memberikan, akan semakin banyak air yang mengalir kepada kita. Dalam hal ini memberi tidak harus dalam bentuk yang berarti apa itu duit dan lain sebagainya. Bisa minuman, bisa makanan, bisa sesuatu yang menyenangkan ya, bisa yang mungkin nuwun sewu, kalau saya jualan sembako ini ya, saya kalau ambil beras kemudian harganya 10.000 ya saya jual 10.000, nanti untungnya cari yang lain misalnya demikian. Itu sudah janji dalam diri sendiri kan begitu. Itu sebagai bentuk daripada ya apa itu kasih sayang ya, kita implementasikan lewat niaga misalnya kan begitu ya. Nah, hadirin yang berbahagia, seseorang yang paham wahyu ya, yang paham wahyu Tuhan maksud saya, dalam kurung kalau kita wahyu itu ya kalau yang tertulis ya Al-Quran, itu kita akan sadar dan mengerti bahwa apa yang diucapkan, yang kita lakukan ini ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karena itu kita yang selalu ingat ya, alias sehat, alias waras, alias sadar, alias eling, ini kan berhati-hati ya dalam kita kehidupan ini, supaya kita selalu seperti ayat tadi yang saya gambarkan, bahwa Rabbukum alamu bima fi nufusikum ing takunu sholihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Jadi kalau kita berbuat baik, jika kamu berbuat baik ya, maka sungguh Allah Maha Pengampun kepada bagi orang-orang yang tobat. Sehingga kalau sudah terima tobat kita ya, kita mau meniti ke dalam diri ya, sehingga kita kenal Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita ya. Allah itu lebih apa itu zahir dan batin. Allah itu juga bersama kita, bersama orang-orang yang sabar ya. Maka kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari luar, melainkan juga dari dalam diri kita sendiri. Begitupun juga tentang kedamaian. Maka kita harus menetapkan diri ini damai dengan menyaksikan dan tidak membiarkan diri kita ini terpengaruh oleh keadaan hiruk pikuk yang ada di luar. Karenanya kita sendirilah yang harus mengontrol dan mengizinkan apa saja yang dapat diserap ataupun sekedar dicermati, diketahui keberadaannya. Jangan biarkan situasi di luar itu merusak kedamaian di dalam diri kita. Jangan sampai yang di luar itu merusak kebahagiaan yang ada di dalam jiwa kita. Maka kita harus menciptakan ya jannah atau taman atau surga dalam diri sendiri. Kita ciptakan ya kedamaian ya, taman keindahan, taman kesejukan ya, dalam arti surga saat ini, sekarang ini di sini ya ada diri kita sendiri. Jangan biarkan kesedihan, kekhawatiran, kegundahan, ketakutan, kebencian dan kemarahan hinggap di dalam jiwa kita, yang nanti akan menciptakan neraka psikologis bagi diri kita sendiri, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun rohani kita. Nah, hadirin yang berbahagia, kan di semesta ini semua itu kan terdiri dari energi dan digerakkan oleh pusaran-pusaran energi yang tanpa batas.
manusia, hewan, tumbuhan, ya dan sebagainya itu, ya. Walaupun sebetulnya kalau materi itu kan juga energi yang dipadatkan, dan Allah sudah memberikan yang namanya hukum alam, itu juga berlaku siapa saja, termasuk kita ini kan bagian dari alam, maka kita harus mengikuti hukum alam yang Allah ciptakan. Nah, ini berbahagia. Seperti dalam hal tadi, kalau kita sudah mengenal Allah, ya, sudah ma'rifatullah, kita sudah meniti ke dalam diri, ya, itu kan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam jiwamu. Karena apa? Karena Allah lebih dekat daripada urat leher. Kalau Allah juga ada ayat Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kalau di mafhum mukhalafah, berarti kalau kita tidak sabar, ya, berarti Allah tidak bersama kita, kan begitu mafhumnya, pemahamannya. Ya, bagi yang belajar usul fikih itu juga berlaku definisi itu. Oleh karena itu, ya, kita harus sadar, tingkatkan kesadaran kita ini, hidup dalam berkesadaran, selalu berkasih sayang, memberikan yang terbaik untuk umat manusia ini, ya. Karena apa? Karena tugas kita di semesta ini adalah menebar kebaikan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki, karena mereka menghendaki cahaya itu. Nah, semoga kita mendapatkan cahaya alam semesta rohani dari Allah, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, dan semoga kita selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Demikian, nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.